Idi Sumut mencatat ada sebanyak 8 orang dokter meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Puluhan hektar tanaman padi petani di Serdang Bedagai gagal panen akibat diserang hama. Memperingati Hari Raya Idul Adha, penyembelihan hewan kurban dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 3 Agustus 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Pemirsa, seorang dokter spesialis paru Andika Kesuma Putra yang bertugas sebagai relawan COVID-19 di Rumah Sakit GL Tobing meninggal dunia pada Sabtu kemarin. Dr. Andika meninggal dunia setelah sempat diisolasi di RS Columbia Asia akibat terpapar COVID-19. Beginilah video amatir saat jenazah Dr. Andika Kesuma Putra hendak dibawa masuk ke dalam mobil ambulans untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah mengiringi keberangkatan jenazah. Dr. Andika Kesuma Putra merupakan dokter spesialis paru dan sempat bertugas menangani pasien COVID-19 di RS GL Tobing. Sebelumnya, Dr. Andika bersama istrinya sempat menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Columbia Asia Medan sebelum selama 2 pekan akibat terpapar COVID-19. Kini jenazah Dr. Andika Kesuma Putra telah dimakamkan di pemakaman umum khusus COVID-19 di Jalan Simalingkar sesuai pemulasaran jenazah COVID-19. Ampuni segala dosanya dan menerimanya. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sumatera Utara memastikan 8 orang dokter meninggal dunia terkonfirmasi positif COVID-19. Tingginya kasus dan tidak optimalnya mekanisme penugasan tenaga medis menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penanganan pasien COVID-19. 8 orang dokter yang meninggal dunia terdiri dari 5 orang dokter spesialis dan 3 orang dokter umum. Kedelapan dokter tersebut merupakan anggota ID Sumut yang bertugas di Kota Medan, Pematang Siantar, Langkat, dan Asahan. Ketua ID Sumatera Utara, Dr. Edi Ardiansyah menjelaskan tingginya kasus dan tidak optimalnya mekanisme penugasan tenaga medis menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penanganan pasien COVID-19. Hal ini berdampak pada menurunnya imunitas tubuh petugas medis yang berjaga sehingga rentan tertular COVID-19. ID Sumut mengharapkan koordinasi dan komunikasi antar stakeholder terkait harus dilakukan secara maksimal untuk dapat mengantisipasi tingginya resiko penularan COVID-19. Pada hari ini dengan banyaknya kasus berkaitan ini juga beban makin tinggi buat tenaga kesehatan. Disinilah yang kami perkirakan bahwa mekanisme penggunaan tenaga yang tidak optimal sehingga hasilnya menimbulkan efek-efek terhadap tenaga medis itu sendiri. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat yang kini sudah mencapai lebih dari 4.000 kasus konfirmasi. Kota Medan masih menjadi penyumbang kasus tertinggi di Sumatera Utara. Data tersebut dikonfirmasi tim Satgas COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 2 Agustus 2020. Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 Sumatera Utara meningkat sebanyak 175 kasus menjadi total 4.137 kasus konfirmasi, sedangkan suspek sebanyak 460 orang. Untuk penderita positif COVID-19 yang meninggal dunia kini berjumlah 202 orang dan yang telah dinyatakan sembuh mencapai 1.613 orang. Berdasarkan peta persebaran COVID-19, epicentrum penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara masih terjadi di wilayah Kota Medan dengan jumlah kasus sebanyak 2.516 kasus konfirmasi positif COVID-19. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga melakukan monitoring terkait penanganan warga yang menjalani isolasi di Wisma Atlet Bukit Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Monitoring dilakukan guna memberikan dukungan kepada warga yang menjalani isolasi sekaligus memberikan vitamin dan bantuan mainan bagi anak-anak di Wisma Atlet Bukit Parombunan.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori juga menyerahkan bantuan APD berupa pelindung wajah, masker, dan sarung tangan bagi petugas kesehatan. Di Wisma Atlet tersebut ada sekitar 25 orang warga yang diisolasi selama 14 hari. Mereka merupakan orang yang melakukan kontak erat dengan penderita COVID-19 dan sejumlah pelaku perjalanan dari berbagai daerah. Dalam rangka untuk memberikan monitoring sebagai pimpinan DPRD, kita ingin meninjau penanganan isolasi 25 orang masyarakat Sibolga dan masyarakat Nias yang ingin kembali ke Pulau Nias. Dan kita ingin melihat bagaimana makan mereka, kemudian bagaimana dengan penanganan kesehatannya, kemudian peningkatan imunnya. Pemirsa, PT Railing kembali membuka operasional kereta api bandara tujuan Medan Kuala Namu Deli Serdang pada hari tanggal 1 Agustus kemarin setelah sempat ditutup sementara sejak 12 April lalu akibat pandemi COVID-19. Di hari pertama tersebut sebanyak 10 jadwal keberangkatan kereta pulang pergi dibuka dengan memperketat protokol kesehatan. PT Railing kembali membuka layanan kereta api bandara tujuan Medan Kuala Namu Deli Serdang Sumatera Utara, di mana pada tanggal 1 Agustus 2020 menjadi hari pertama dibukanya layanan kereta ini dengan jumlah keberangkatan ada sebanyak 10 kereta. Untuk tujuan Medan Kuala Namu ada sebanyak 5 kereta dan juga Kuala Namu Medan sebanyak 5 kereta. Dan pada hari ini bisa diinformasikan bahwa harga tiket ini dibanderol sekitar Rp50.000. Dan bagi penumpang yang ingin menggunakan jasa layanan kereta bandara harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya wajib mencuci tangan ketika memasuki areal stasiun, kemudian wajib menggunakan masker dan dilakukan pengecekan suhu tubuh, lalu harus mematuhi aturan jaga jarak. Dan untuk mengetahui seperti apa penerapan protokol kesehatan khusus di kereta api bandara ini, saya sudah bersama dengan Junior Manager Komersial dan Hospitality Railing Cabang Medan dengan Mbak Winta Mulyana. Mbak Winta, boleh disampaikan untuk penerapan protokol kesehatan yang khusus, adakah pembatasan dan berapa sih jumlah kereta yang sudah diberangkatkan dan penumpangnya nih? Oke, kita kalau pembatasan ada ya. Jadi saat ini kita hanya memberangkatkan sekitar kapasitas untuk kereta kita per sekali berangkat itu hanya 50%. Dan salah satu protokol new normal yang berbeda dengan yang lain adalah selain tadi 50% dan juga kebijakan kita hanya ada di seat yang dekat jendela saja. Gitu. Kemudian dari mulai tadi sampai dengan sekarang alhamdulillah kita sudah memberangkatkan sekitar 5 jadwal perjalanan dengan jumlah penumpang ada di sekitar 50 orangan ya, kurang lebih begitu. Baik, ada 50 orang untuk di hari pertamanya. Kemudian seperti apa jika ada penumpang yang tidak memenuhi kriteria kesehatan, contohnya di atas 37 derajat Celcius nih suhu tubuhnya, apakah akan dilakukan refund atau seperti apa? Iya, kita akan melakukan refund pengembalian 100% full dari biaya harga tiket ya, dengan cara penumpang bisa email kita di info@railing.co.id dengan melampirkan tiket, kemudian juga nomor rekening dan juga nama perbankan. Kita akan prosesnya secara cashless ya, maksudnya kita akan refund melalui perbankan. Atau kita bisa juga datang ke stasiun, kemudian melampirkan boarding pass tadi, kemudian mengisi form yang sudah kita sediakan untuk pengembalian dana. Baik, terima kasih Mbak Winta. Tapi saya akan tanyakan dulu seperti apa tanggapan penumpang dengan dibukanya kereta api bandara yang di hari pertama dengan Pak Edgar. Pak Edgar, boleh disampaikan apa tanggapannya dengan dibukanya kembali layanan kereta api bandara ini? Ya, saya pribadi merasa senang sekali ini hari pertama sebagai alternatif pilihan untuk ke bandara yang lebih cepat dan praktis. Jujur saya senang sekali. Sempat was-was tidak adanya ketika mengakses ini karena kan di tengah pandemi? Sama sekali enggak ya. Kalau dari pribadi kita masing-masing terapkan protokol kesehatan yang benar, pakai face shield, pakai masker, dan pakai hand sanitizer, dan dari pihak railingnya punya feedback positif ketika masuk kita diukur suhu tubuh dan physical distancing setiap kursinya di kelang-kelang satu, itu saya rasa sih untuk aman. Baik, terima kasih Pak Edgar atas informasinya. Selamat menikmati perjalanan Anda. Nah pemirsa, memang untuk saat ini sudah ada 5 keberangkatan kereta yang dijadwalkan pada hari pertama dibukanya layanan kereta api bandara Kuala Namu Medan dengan jumlah penumpang yang telah diberangkatkan sekitar 50 orang penumpang lebih. Dan memang penumpang menanggapi bahwa hari ini dengan dibukanya memberikan respon yang positif, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Pangaribuan, Edi Sembiring, Metro TV. Pemirsa, saya jadikan hadir informasi mengenai puluhan hektar tanaman padi petani di Serdang Bedagai gagal panen akibat diserang hama. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Sebanyak 4 unit rumah asrama polisi Polsek Tanjung Balai Selatan ludes terbakar pada Sabtu siang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran di asrama polisi Polsek Tanjung Balai Selatan ini membuat warga penghuni asrama panik berhamburan keluar rumah. Tiupan angin kencang dan sulitnya mobil pemadam mendekat ke lokasi membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan 4 unit rumah. Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam Pemko Tanjung Balai tiba di lokasi. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan api diduga berasal dari salah satu unit rumah yang ditinggal pergi penghuninya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga terdampak kebakaran kini ditempatkan di Komplek Asrama Polisi Datuk Bandar, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga api bersumber dari tengah, ya, dari tengah. Ini ada empat rumah. Nah, diduga api bersumber dari tengah. Jadi kami masih selidiki saat ini. Terhadap 4 orang korban ini selanjutnya dirumahkan di mana, Pak? Terhadap 4 korban ini kami sudah rencanakan untuk mengevakuasi korban ke asrama rumah susun Polres Tanjung Balai yang ada di belakang Polsek Datuk Bandar. Kami sudah siapkan tempatnya. Sementara di Kabupaten Toba, kebakaran juga melanda 4 unit rumah semi permanen di Simpang Sirongit, Kecamatan Lagu Boti. Belum diketahui penyebab kebakaran, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak 4 unit rumah milik warga di Pasar Sirongit, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba, ludes terbakar pada Jumat lalu. Menurut saksi mata, kebakaran berasal dari salah satu rumah yang menjual bensin eceran, yang kemudian merambat ke rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan api yang membesar dan menghanguskan 4 unit rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. BPBD Kabupaten Toba telah mendirikan tenda darurat untuk menampung korban kebakaran, sementara pihak polisian masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Pagi-pagi jam 5 lewat api udah ada di dalam, tapi masih kecil. Selanjutnya yang punya rumah menyiram pakai air. Selang beberapa menit langsung menyembar gas yang ada di dalam rumah itu bersama bensin juga ada di kiosnya itu. Ada berapa rumah, Bu, yang terbakar, Bu, kira-kira? Ada 4 rumah. 4 rumah, Bu. Kita ke berita selanjutnya. Guna mengantisipasi potensi kericuan di lapas dan rutan di Sumatera Utara, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara melakukan sidak keamanan di Lapas Kelas 1 Medan. Sidak dilakukan bersama dengan tim keamanan dan ketertiban Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Satu persatu blok narapidana diperiksa petugas dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memonitoring dan mengantisipasi potensi kericuhan di dalam lapas, terutama saat perayaan Hari Besar Keagamaan. Berdasarkan data, Lapas Kelas 1 Medan dihuni sebanyak 2.760 warga binaan, melebihi kapasitas lapas yang hanya dapat menampung 1.200 narapidana. Menurut Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara, pihaknya akan meminta seluruh kepala unit pelaksana teknis untuk lebih meningkatkan sistem keamanan guna mencegah terjadinya kericuhan. Tentu bukan hari raya ini saja, setiap hari kita instruksikan kepada lapas rutan harus meningkatkan pengamanan. Jangan sampai kelihatan adem-adem tahu-tahu meledakan gitu. Sehingga deteksi dini itu wajib dilakukan oleh setiap lapas dan rutan. Pemirsa, kita beralih ke berita lain. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Serdang Bedagai diserang hama wereng coklat. Akibatnya serangan hama tersebut, para petani pun gagal panen. Serangan hama wereng coklat terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satunya di Kecamatan Serampah, di mana padi yang awalnya akan dipanen dalam waktu 2 pekan lagi rusak, sehingga para petani pun gagal panen. Berdasarkan data Dinas Pertanian Serdang Bedagai, lahan padi yang terserang hama wereng coklat mencapai luas 73,13 hektar di wilayah Serdang Bedagai pada musim tanam tahun ini. Menurut salah seorang petani Gimin, 10 dari 20 rantai tanaman padi miliknya tidak bisa dipanen karena kondisi tanaman padi sudah mengering dan bulir padi juga kopong sehingga tak memiliki nilai jual. Berapa rantai? Per rantai dapat 6 goni. Biasanya?
Biasanya 16 goni, 4 goni. Itu pun nggak laku dijual padinya. Kenapa? Apa gini namanya, ngeper itu. Nggak ada isinya? Ya banyak gabuknya. Banyak yang kopong ya? Kopong. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai memperingati Hari Raya Idul Adha. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, anggota DPR RI Prananda Surya Paloh memberikan sumbangan hewan kurban ke pengurus Al-Jamiatul Wasliyah Kota Medan. Sumbangan diharapkan dapat bermanfaat bagi umat di tengah pandemi COVID-19. Pemotongan hewan kurban dilaksanakan di kantor sekretariatan pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Kota Medan di Jalan M. Basir, Kecamatan Medan Johor. Sebanyak 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembelih. Salah satunya 1 ekor sapi sumbangan anggota DPR RI Prananda Surya Paloh. Daging kurban selanjutnya dibagikan ke seluruh umat Al-Jamiatul Wasliyah Kota Medan dan warga di Kecamatan Medan Johor. Menurut Ketua Pengurus Al-Jamiatul Wasliyah Kota Medan, diharapkan sumbangan dapat bermanfaat, terutama bagi umat yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Bapak Prananda Surya Paloh yang selama ini merupakan anggota Dewan Kehormatan Al-Jamiatul Wasliyah Kota Medan. Kami sangat berterima kasih pada beliau, mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa bermanfaat buat umat, masyarakat sekitarnya, terutama di Kota Medan. DPW Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara melakukan penyembelihan 4 hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha 1441 Hijriah dengan menerapkan protokol kesehatan. Daging kurban dibagikan kepada anggota Garda Pemuda Nasdem serta masyarakat. Penyembelihan 4 ekor hewan kurban dilaksanakan di kantor DPW Partai Nasdem Sumatera Utara dengan menerapkan protokol kesehatan. Hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari Ketua Garda Pemuda Nasdem Prananda Surya Paloh, Pemprov Sumut, serta DPW Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara. Daging kurban ini selanjutnya dibagikan kepada anggota Garda Pemuda Nasdem dan masyarakat sebanyak 560 kupon. Ketua Garda Pemuda Nasdem Sumut Devri Noval Fasaribu mengatakan, selain memenuhi rukun Islam, hal ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Untuk masyarakat, selain di lingkungan ini, juga kita bagi ke lingkungan-lingkungan lain yang ada di Kota Medan, sesuai dengan data yang sudah diterima oleh teman-teman dari Garda Pemuda Nasdem dengan metode door to door. Dengan metode door to door, berapa banyak nih Bang? Hari ini kita alhamdulillah punya 4 ekor sapi, terdiri dari 1 dari Kakak Prananda Surya Paloh, kemudian dari Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara 1, dari Garda Pemuda Nasdem Kota Medan 1, dan ada sumbangan dari Pemprov. Perayaan Idul Adha 1441 Hijriah dan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Dari kegiatan berkurban ini ditujukan untuk membantu warga di tengah pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Warga kampung nelayan di kawasan Tangkahan Sibustak Sibolga melaksanakan pemotongan 5 ekor hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1441 Hijriah kemarin. Hewan kurban yang disembelih terdiri dari 3 ekor sapi dan 2 ekor kerbau. Seluruh daging kurban selanjutnya dibagikan kepada warga nelayan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Sementara di Kota Medan, DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara melakukan penyembelihan 11 hewan kurban di lapangan Sejati Medan Johor. Hewan kurban tersebut terdiri dari kambing dan sapi, di mana 3 sapi merupakan sumbangan dari para tokoh, seperti menantu Presiden Bobi Nasution, Kabaharkam Mabes Polri Komjen Agus Andrianto, dan mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Adanya sumbangan hewan kurban dari para tokoh ini sebagai bentuk jalinan komunikasi partai dalam membantu warga di tengah sulitnya ekonomi akibat COVID-19. Tidak hanya di Medan Johor, organisasi kepemudaan Ikatan Pemuda Karya juga menyembelih 10 ekor hewan kurban di Kecamatan Medan Petisah. Hewan kurban tersebut merupakan sumbangan swadaya dari seluruh elemen organisasi Ikatan Pemuda Karya. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya Sumatera Utara, Mas Reja Pranata, mengatakan pemotongan hewan kurban dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan seluruh hasil pemotongan dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan. Ya, alhamdulillah hari ini DPK
melakukan kurban sebanyak 10 ekor hewan, yang mana kita harapkan dengan kurban ini masyarakat bisa dapat terbantu di tengah kesulitan ekonomi pandemi ini, ya sedikit banyak meringankan beban masyarakat. Pemirsa, dalam menyemarakan perayaan Idul Adha 1441 Hijriah, Pemprov Sumut menyembelih 154 ekor sapi yang didistribusikan ke 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Tidak hanya Pemprov Sumut, TNI Polri juga turut melakukan penyembelihan hewan kurban di wilayah hukum masing-masing. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Penyembelihan hewan kurban menjadi warna dalam perayaan Idul Adha 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah pihak turut serta memeriahkannya, seperti yang dilakukan Pemprov Sumut yang mendistribusikan 154 ekor sapi ke 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Di mana 2 ekor sapi diantaranya merupakan sumbangan dari Presiden Joko Widodo dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Pembagian daging sapi dilakukan melalui kupon sebanyak 15.000 kupon dengan menerapkan protokol kesehatan. Seluruhnya dari Sumatera Utara ada 154 ekor sapi yang kami sebar untuk ke seluruh 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi ini nanti akan dibagikan secara keseluruhannya. Dan ini kami berusaha untuk membaginya itu dengan cara kupon supaya kita menghindari keramaian-keramaian. Tidak hanya Pemprov Sumut, Kodam 1 Bukit Barisan juga menyembelih 19 hewan kurban yang dibagikan kepada keluarga Kodam 1 Bukit Barisan dan masyarakat. Hewan kurban tersebut terdiri dari 9 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Hal yang sama juga dilakukan kepolisian, salah satunya di Polresta Deli Serdang, di mana sebanyak 23 ekor hewan kurban disembelih dengan menerapkan protokol kesehatan yang dibagikan kepada masyarakat berjumlah 1.000 kupon. Perayaan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat berkurban, sembari membantu sesama yang membutuhkan. Tim Liputan Metro TV.